Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai pakan alternatif untuk ayam kampung, pemeliharaan ayam kampung. Ya, mungkin bisa digunakan untuk ayam-ayam yang lainnya. Tapi di sini saya memeliharanya ayam kampung seperti ini ya. Ayam-ayam kampung udah mau bertelur, ini siap bertelur. Mungkin sebentar lagi sudah bertelur. Ya, saya di sini akan menggunakan pakan yang cukup alternatif, cukup murah digunakan. Bisa dibilang juga limbah. Pakan utamanya itu bisa dibilang limbah gitu ya. Karena saya menggunakan ampas tahu. Itu adalah kedelai yang sudah diambil saripatinya yang digunakan untuk membuat tahu. Jadi ini adalah limbah dari pabrik tahu ya. Itu terlihat lahap-lahap makannya ampas tahu. Gak terlihat sehat-sehat, gemuk-gemuk. Oke. Di sini saya menggunakan 3 bahan, ada hijauan, ada ampas tahu dan juga bekatol. Ini 3 bahan itu tadi untuk pakan ayam ini sehari-hari. Oke, langsung saja kita lihat untuk pencampuran pakan dan bahan-bahan yang saya gunakan. Oke, langsung saja kita lihat pencampuran bahan pakan untuk ayam-ayam saya ini. Ya, baik, sekarang kita langsung saja ke proses peracikan pakannya. Di sini saya menggunakan 3 bahan, yaitu yang pertama ini ada hijauan. Hijauan bisa daun pepaya atau kangkung atau yang lainnya, yang biasa yang mudah ditemuin di sekitar teman-teman semua. Kemudian di sini ada saya ampas tahu. Ini dari limbah pabrik tahu. Ini bisa menggunakan ampas tahu, enggak singkong atau mungkin yang jagung itu atau kedelai dan lain-lain. Itu bisa yang mudah ditemukan di sekitaran rumah teman-teman semua juga. Ini pakan yang tergolong murah, namun nilai gizinya cukup tinggi. Karena ini termasuk limbah, jadi harganya relatif murah. Saya beli ini 2 ember ini sekitar 2 ember cat 25 kg penuh. Itu sekitar 25 ribuan untuk 2 embernya. Kemudian di sini saya bahan ketiga ada dedak atau bekatol yang halus. Oke. Nah, untuk pakan dari ayam kampung yang saya pelihara, saya pakai 3 bahan ini. Oke, langsung saja kita ke pencampuran bahannya. Yang pertama ampas tahunya kita masukkan. Ini saya tidak ada takaran khusus untuk ampas tahu berapa persen, hijauan berapa persen, kemudian dedak atau bekatol berapa persen. Saya tidak menggunakan takaran khusus ya. Saya cuma dikira-kira saja untuk seharinya sekali makan itu seberapa gitu, saya kira-kira aja. Ayam kampung saya ada sekitar 20 ekor, lebih dikit mungkin ya, biar gampang 20 ekor gitu aja. Kita tambah bekatol. Kita campur hingga merata. Oke, ini sudah merata untuk campuran pakannya, bisa langsung kita kasihkan ke ayam. Oke, sini kita akan langsung kasihkan ke ayam kampung. Kita lihat bagaimana dia makan, apakah suka atau tidak gitu ya. Oke, ya langsung aja kita ke kandang ayam. Kita langsung saja kasih ke ayam ya. Ini coba ya.
Ini saya jadikan 2 ember biar nggak saling berebutan. Lihat, lahap banget makannya. Ya, ini untuk kandangnya saya menggunakan lahan sekitar rumah, samping rumah yang tidak terpakai sebelumnya. Jadi agak kotor, harap dimaklumi ya. Ini saya menggunakan jaring tinggi 3 meter. Untuk kandangnya luas 6 meter persegi. Dengan jumlah ayam yang di sini sekitar 15 ekor. Kemudian sisanya ada di luar kandang. Memang sengaja ditaruh luar biar nggak terlalu padat di dalam sini. Lihat ya, ini ayamnya makan lahap banget. Kita dekat. Ini ayam saya biasanya gini ya, walaupun sudah dikasih 2 wadah, biasanya dia baru fokus ke 1 wadah pada rebutan dulu. Nah, baru setelah nggak dapat yang di wadah pertama, dia baru ke wadah kedua, kayak itu yang hitam itu. Kalau itu biasanya dia kesini dulu semuanya, 1 wadah dulu, yang wadah pertama dikasih itu. Nah, baru bakal pindah ke wadah kedua kalau nggak dia dapat bagian di wadah pertama gitu ya. Itu kalau biasanya di ayam punya saya, di kandang saya. Mungkin dia seneng berebut, mungkin lebih asik gitu kayaknya makannya. Nih, kita lihat ya, lahap-lahap. Ini ayam-ayam kampung semua yang saya pelihara dari DOC. Ini tetasan di kandang saya juga. Dulu dari induk 2 ekor betina sama 1 jantan. Sekarang masih, ini udah anakannya semua karena indukannya udah dijual dulu. Ini masih sekitar 20 ekor, 20 lebih sedikit, mungkin 21 atau 22 ekor. Tapi yang di dalam kandang sini yang saya kasih jaring itu ya, jaring di pinggir itu, bisa dilihat di sana itu ada jaring-jaring semua. Itu kayak di samping itu ada jaringnya. Di dalam sini sekitar 15 ekor. Nih, kemudian sebagian lagi ditaruh di luar sana, dilepas di luar itu ya. Nih, kita lihat. Oke. Selain saya menggunakan pakan ini, saya juga menambah prebiotik untuk membantu pencernaannya agar lebih lancar. Jadi penyerapan nutrisinya lebih maksimal, sehingga ayam juga lebih gemuk-gemuk ya. Oke, untuk pemberian prebiotik saya biasa berikan di minumnya. Habis ini kita akan melihat gimana pemberian prebiotik untuk si ayam-ayam ini di minumnya. Sebetulnya prebiotik bisa dikasih dimakan juga, bisa dikasih diminum. Kalau saya lebih, kadang-kadang saya juga kasih dimakannya, kadang-kadang saya kasih diminumnya. Jadi tidak pasti ya. Karena kan untuk pakan ini kan nggak terlalu basah, jadi untuk mungkin pencampuran prebiotik itu kan hanya dosisnya kecil, mungkin 1-2 tutup botol. Jadi untuk dicampur ke pakan sebanyak ini kan agak susah untuk tercampur meratanya ya. Jadi saya lebih suka ke air minumnya. Mungkin untuk yang ayam cuma 1-2 ekor, saya langsung campur ke pakan biasanya, karena lebih gampang untuk pencampuran secara merata gitu. Oke, mari kita lihat untuk pemberian prebiotik untuk ayam-ayam ini ya. Oke, langsung saja. Oke, baik, sekarang kita akan memberikan prebiotik untuk ayam-ayam kampung ini. Dia baru asik makan, ada yang nungguin juga. Oke, pertama kita siapkan nih air bersih. Untuk air minumnya ya, ini saya biasa menggunakan ember seperti ini karena lebih mudah. Kalau menggunakan tempat minum yang ada bawahnya merah itu, biasanya untuk pembersihan juga menurut saya lebih mudah dengan ember ya. Jadi saya menggunakan ember untuk tempat minumnya. Kemudian saya menggunakan prebiotik ini, Super Dokoh ini ya, yang ini saya tidak iklan ya, tapi memang saya menggunakan ini dari dulu dan saya merasa cocok, jadi tetap saya gunakan terus. Bisa menggunakan prebiotik dengan merek lain, merek apapun itu, karena fungsinya menurut saya juga sama saja. Ini cukup murah juga harganya. Oke, untuk ini air minum segini dengan ayam segitu, saya tambahkan 1 tutup botol saja karena ini kan sudah biasa menggunakan, jadi dosisnya cukup
sedikit, tapi kalau baru pertama ini bisa dikasih 2 tutup botol. Karena ini sudah terbiasa, jadi saya kasih 1 tutup botol saja. Ya, untuk prebiotik sendiri ini dia ini mikroorganisme ya, jadi bukan bahan kimia. Dia mikroorganisme yang baik bagi pencernaan si hewan. Ini enggak cuma untuk ayam, bisa untuk sapi, kambing, ayam dan lain-lain. Saya menggunakan untuk ayam, kambing dan juga kalkun. Tuh. Jadi saya menggunakan prebiotik. Fungsinya ini untuk utamanya adalah membantu pencernaan si ayam agar maksimal. Jadi untuk pencernaan si ayam-ayam ini dia bisa maksimal, bisa menyerap nutrisi dengan baik gitu ya. Jadi nggak banyak pakan yang dibuang sia-sia jadi kotoran gitu. Oke, ya itu tadi sedikit sharing-sharing tentang pakan dan perawatan ayam-ayam saya, ayam-ayam kampung ini ya. Ini masih tahap dia masih makan makanan yang tadi. Oke, itu adalah sedikit pakan, sedikit sharing mengenai pakan dan juga minuman prebiotik yang saya beri ke ayam-ayam ini ya. Mungkin dulu saya pernah melihat bahwa ampas tahu itu kurang baik untuk ayam. Katanya ayam nanti bulunya jadi nggak rapi dan lain-lain gitu ya. Ini saya menggunakan ampas tahu sudah cukup lama, dari ayam-ayam ini kecil. Selepas usia 1 bulan dia pindah ke kandang sini, saya sudah menggunakan ini pakan ampas tahu. Ini sudah umurnya sekarang mungkin menginjak 7 bulan, sudah usia siap telur, mau bertelur ini. Nah ini terlihat sehat-sehat, bulunya juga halus-halus gitu ya. Nah karena saya menambahkan ini prebiotik ini tadi ini ya, walaupun tidak setiap hari tapi saya berikan, karena prebiotik ini dapat membantu mencerna serat-serat kasar yang ada di ampas tahu, sehingga pencernaan si ayam ini tidak terganggu gitu ya, jadi maksimal gitulah. Jadi penyerapan nutrisi si ampas tahunya itu bisa diserap dengan maksimal. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sharingkan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Ya perlu diingat ya, untuk cara memelihara ternak terutama ayam ini, untuk setiap pemelihara atau setiap peternak itu biasanya berbeda-beda. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya benar karena terkandung kondisi di lingkungan sekitarnya juga. Mungkin dia tersedianya pakan itu, di sini pakan ini gitu ya. Jadi untuk teknik pemeliharaannya itu setiap peternak atau pemelihara itu juga berbeda-beda biasanya. Oke, sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.